Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini seperti gua es misterius, beraneka ragam yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada tempat seperti ini di sini? Dewa, ini tidak bisa dipercaya. Suara permaisuri es sedikit histeris. Ini adalah pertama kalinya Wo Yuha melihatnya begitu terkejut. Tidak. Ini bukan gua es misterius beraneka ragam yang legendaris. Ini adalah kristal es ilahi yang menyertai gua es misterius beraneka ragam. Aku yakin gua es misterius beraneka ragam ada di sini. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin tempat seperti ini ada di dunia manusia? Permaisuri es tampaknya menjadi sedikit gila saat dia terus menari melalui gua. Cahaya dari tubuhnya menerangi seluruh gua. Gua tidak bisa dianggap sangat besar, panjangnya hanya 30 meter. Tapi Wo Yuha bisa merasakan bahwa ada garis-garis kabut biru muda yang berputar di sekitar permaisuri es saat dia terbang di sekitar gua. Bahkan dia kagum pada suhu yang sangat rendah dari lapisan kabut ini. Suhu rendah seperti ini benar-benar tak terbayangkan. Permaisuri es terbang selama 15 menit sebelum dia berhenti. Wo Yuha menghirup udara dingin dan merasa dia harus mengedarkan kekuatan jiwa es pamungkasnya untuk menghilangkan rasa dingin. Ini berarti bahwa dingin di sini bahkan melampaui es pamungkasnya. Itu mendekati nol mutlak. Yuhao, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bagaimana caramu menemukannya? Permaisuri es dengan cepat sadar dan kembali ke Wo Yuhao. Dia meraih bahunya. Terlepas dari ekspresi kegembiraan di wajahnya, dia juga sangat sentimental. Wo Yuhao menjawab, seorang penatua membawaku ke sini. Itu adalah lokasi dari sekte naga bumi, sekte mereka. Apa yang salah permaisuri es? Apa maksudmu tentang gua es misterius beraneka ragam dan kristal es ilahi? Permaisuri es menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya. Dia berkata, gua es misterius beraneka ragam adalah tempat pamungkas tipe es. Biarkan aku memberimu sebuah contoh. Jika permaisuri salju dan aku bisa menemukan tempat ini sebelum kita menjadi roh, kita tidak perlu menemukan cara atau bingung untuk mencapai terobosan. Kemampuan kami akan mampu mengatasi hambatan yang kita hadapi. Dalam waktu dekat, kita pasti bisa menantang dewa binatang di Tian. Agar lebih jelas, gua es misterius adalah tanah harta karun bagi para kultivator jenis es seperti kita. Mengapa di Tian mampu mengatasi 8 bencana berturut-turut dan menjadi dewa dari semua binatang roh dan bahkan tak terkalahkan? Ini karena dia berhasil mendapatkan kendali atas tanah harta karun, danau kehidupan di wilayah inti dari hutan Stardo. Dia menggunakan energi kehidupan yang sangat besar di sana untuk memberi makan dirinya sendiri, memungkinkan dia untuk mencapai apa yang dia miliki saat ini. Namun kebenarannya adalah bahwa danau kehidupan dapat memelihara monster apapun. Dia bukan satu-satunya yang bisa mendapatkan manfaat dari itu. Ini karena danau kehidupan adalah tipe kehidupan. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya cocok dengan tipe kegelapannya. Meski begitu, dia masih bisa berkultivasi ke tingkat seperti sekarang. Tapi gua es misterius sepenuhnya cocok untuk kita. Itu sama berharganya dengan danau kehidupan. Setelah mendengar kata-katanya, Wo Yuha langsung tercengang. Dia secara pribadi telah melihat danau kehidupan. Inti dari danau kehidupan adalah emas kehidupan. Selain itu, jumlahnya juga tidak sedikit. Itu adalah tempat yang memegang garis hidup seluruh hutan Stardo. Jika gua es misterius dapat dibandingkan dengan danau kehidupan, itu akan benar-benar luar biasa. Permaisuri es, apakah tidak ada gua es misterius di inti utara ekstrim? Wo Yuha bertanya. Permaisuri es agak linglung. Dia tampaknya masih diserang dengan rasa tidak percaya. Suara lain terdengar pada saat ini.
Ya, setidaknya ada satu lagi. Saat proyeksi cahaya melintas, Tianmeng muncul di samping permaisuri es. Dia juga emosional. Huo Yuhao bingung ketika dia melihat Tianmeng. Permaisuri es juga meliriknya dengan cara yang sama, tapi ada pandangan aneh di matanya. Tianmeng bertanya, Yuhao, apakah kamu lupa bagaimana aku berhasil bertahan begitu lama? Tubuh Huo Yuhao bergetar. Kamu menyebutkan bahwa kamu menghabiskan sebagian besar waktu untuk tidur dan sejuta tahun berlalu begitu saja. Aku ingat bahwa kamu mengkonsumsi semacam esensi dan tertidur lelap. Jangan bilang. Tianmo mengangguk. Tepat sekali. Esensi es misterius yang aku konsumsi berasal dari gua es misterius. Aku menemukan tempat itu secara tidak sengaja. Aku hanyalah cacing es, tapi aku mengandalkan manfaat es untuk ditumbuhkan menjadi 1 juta tahun. Permaisuri es juga ingin membunuhku karena itu. Permaisuri es mendengus. Jika kau membiarkanku memiliki esensi es, maka dewa binatang di Tian tidak mungkin semena-mena. Permaisuri salju juga akan. Tianmeng dengan santai menjawab. Es berhenti merengek. Ini disebut takdir dan takdir. Apakah kamu ingin dipukul? Permaisuri es mendengus marah dan Tianmeng segera berhenti mengeluarkan suara. Permaisuri es menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, aku tidak menyangka akan ada gua es kedua di dunia ini. Keberuntunganmu terlalu besar dan sangat bagus. Selain itu, gua es ini berbeda dari yang Tianmeng temui sebelumnya. Huo Yuhao sangat senang dari ekspresi gelisah permaisuri es dan bagaimana Tianmeng menggambarkan situasinya. Ia pasti sangat beruntung. Tidak peduli apa bedanya, itu harus sangat bermanfaat baginya. Permaisuri es berkata, gua es tempat Tianmeng berada memiliki sejumlah besar esensi es misterius. Hal itu sangat menyehatkan bagi makhluk berjenis es seperti kita. Ini harta yang nyata. Itu memiliki tingkat yang sama dengan emas kehidupanmu. Namun kami tidak melihat kristal es ilahi. Sebuah gua es misterius sebenarnya terbentuk ketika es misterius diubah di bawah tekanan besar setelah disembunyikan selama lebih dari 10.000 tahun, ratusan ribu tahun, dan bahkan lebih dari 1 juta tahun. Mungkin diperlukan untuk membentuknya. Peluang yang tepat juga dibutuhkan. Gua es ini dipenuhi dengan begitu banyak kristal es ilahi. Adapun berapa banyak esensi es misterius dapat diproduksi, sulit untuk mengatakannya, namun pasti ada beberapa. Aku sudah melihat ke sana sebelumnya dan tidak ada di sini. Jika tidak ada di sini, itu harusnya di suatu tempat, mungkin di sumur. Rasanya seperti gua es ini tidak jauh lebih kecil dari gua es yang Tianmeng melihat. Meskipun lebih kecil, jika ada es ilahi di sini, itu akan sangat berguna bagi kami berempat dan kamu. Permaisuri es mengungkapkan tatapan berat di matanya ketika dia mengatakan itu. Dia benar-benar berharap bahwa dia telah menemukan gua es ini sebelum dia menyerahkan tubuhnya. Jika itu masalahnya, semuanya akan berbeda. Tianmeng berkata, baiklah es, jangan terlalu banyak berpikir. Jujur, seseorang harus sangat beruntung untuk bertemu dengan gua es misterius. Aku tidak takut kamu tidak akan menyukai kata-kataku, tetapi kamu dan permaisuri salju tidak memiliki keberuntungan sebesar itu. Kamu di sini karena Yuhao. Jika kamu tidak memilih untuk bergabung dengan Huo Yuhao sebelumnya, kamu tidak akan bisa mengalami sesuatu yang baik sepanjang hidupmu. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak harus mencari masalah sendiri. Yang mengejutkan Huo Yuhao adalah bahwa permaisuri es tidak marah setelah mendengar kata-kata Tianmeng. Sebaliknya, dia mengangguk dan mengejek dirinya sendiri. Ya, aku memang menemukan masalah untuk diriku sendiri. Mari kita tidak membicarakan ini, Yuhao. Kamu tidak harus melepaskan kesempatan langka seperti ini. Kita harus memanfaatkan sumber daya di sini secara efektif. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, permaisuri es, apa itu? Kristal es ilahi? Apa gunanya bagi kita? Permaisuri es menjawab, kristal es ilahi mungkin tidak seberharga esensi es misterius, tetapi itu masih sangat berharga. Itu adalah logam tipe es terkuat dan terberat. Itu muncul sebagai kristal, tetapi itu memiliki sifat logam singkatnya. Kristal es ilahi adalah logam melangkah kelas atas. Adapun bagaimana karakteristik khusus mereka digunakan, itu akan bergantung pada pengguna.
Yu Hao senang dan berkata, sepertinya penatuanan Shushu benar. Kristal es ilahi di sini sangat cocok untukku. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Cakar terornya mengungkapkan bilah tajam berwarna gelap keemasan saat dia menyapu ke arah kristal es ilahi. Suara menusuk bergema dan 5 garis percikan menyala, namun hanya bekas yang dangkal yang tersisa di kristal es. Itu adalah logam yang sangat tangguh. Penting untuk dicatat bahwa Wu Yuhao sering menggunakan cakar terornya untuk memahat alat jiwa ketika ia membuatnya. Ketajaman dan kekuatan cakar terornya hebat dan merupakan salah satu senjata serangan terbaiknya. Namun itu tidak cukup untuk merusak kristal es. Ini menunjukkan betapa kuatnya itu. Wu Yuhao bingung ketika dia melihat permaisuri es. Kristal es ilahi sangat kuat, bagaimana kita bisa menambangnya? Permaisuri es tersenyum dan berkata, ada banyak item yang saling berbenturan, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa mengatasi hal lain. Jangan khawatir, orang lain mungkin merasa sulit untuk menemukan jalan, tetapi tidak akan sulit bagi kita untuk pergi dengan kristal-kristal es ini. Kamu tidak dapat menggunakan bilah penjaga kehidupanmu. Itu akan menghancurkan struktur internal kristal es. Kristal es ilahi ini sendiri merupakan salah satu konduktor jiwa tipe es terbaik. Coba tuangkan kekuatan jiwamu ke dalamnya. Baik. Wu Yuhao menyetujui kata-katanya. Dia meletakkan tangan kanannya di kristal-kristal es di sampingnya. Dia terkejut bahwa kristal es ini tidak terasa dingin meskipun gua itu pada suhu yang sangat rendah. Seolah-olah semua hawa dingin terkandung di dalamnya. Dia perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwa es pamungkasnya. Setelah itu tubuhnya bergetar dan dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia jelas bisa merasakan afinitasnya ketika dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal es. Ya, itu adalah pertalian. Itu jelas logam, tetapi tampaknya memiliki emosi, rasanya sangat dekat dengan kekuatan jiwanya. Selain itu, Wu Yuhao merasa kristal es di tangannya sedikit melembut. Dia mengencangkan kelima jarinya dan mengerahkan kekuatan saat dia menarik, dan sepotong besar kristal es ditarik keluar begitu saja. Setelah potongan es itu dilepaskan dari gua dan mendarat di tangannya, tubuhnya segera memancarkan cahaya biru tua. Cahaya menyala dengan halus seolah-olah potongan kristal es itu memiliki kehidupannya sendiri. Kau merasakannya bukan? Tanya permaisuri es. Alasan mengapa itu disebut sebagai kristal es ilahi adalah karena itu telah berevolusi menjadi ranah dengan kehidupannya sendiri. Hewan dan tumbuhan memiliki kehidupannya sendiri. Untuk mineral dan logam, mereka dapat memancarkan aura dan emosi hidup mereka sendiri ketika mereka mencapai kualitas tertentu. Hanya saja, itu jauh lebih sulit bagi mereka dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Apa yang kamu rasakan itu benar. Jika kamu ingin menggali beberapa kristal es, hanya ada satu cara. Kekuatan jiwa es pamungkas. Kamu, aku, dan permaisuri salju dapat melakukannya. Tianmeng tidak bisa melakukannya dan ada sepintangan juga sedikit kurang. Wu Yuhao mengangguk dan berkata, lagi pula, aku menggunakan kekuatanmu. Mengapa aku merasa itu tidak lagi keras, tetapi lembut namun tangguh? Itu seperti... Setelah berbicara pada titik ini, dia berhenti sejenak dan memikirkan cara untuk menggambarkannya sebelum berkata, itu seperti sepotong kristal jeli yang besar. Ini terlalu ajaib. Permaisuri es mengangguk dan menjawab, kamu harus mencoba berkomunikasi dengan aura kehidupan di dalamnya. Dengan kekuatan jiwa es pamungkasmu, aura kehidupan seperti itu juga disebut sebagai roh es di utara ekstrim. Kamu hanya dapat mencoba mengambilnya untuk saat ini. Hanya ketika kamu dapat sepenuhnya berkomunikasi dengannya, kamu dapat sepenuhnya memilikinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena ada banyak kristal es di sini kamu dapat mengambil sebanyak mungkin roh es. Tidak banyak dari mereka yang bisa memelihara roh es. Kristal es yang tersisa dapat digali, tetapi mereka tidak memiliki roh es. Kamu beruntung, kristal es ini mengandung roh kehidupan. Melihat kristal es ilahi yang berkedip di tangannya, mata Wu Yuhao menjadi cerah. Dia kagum. Keajaiban dunia ini memang harus terus dieksplorasi. Permaisuri es, apa yang harus kita lakukan sekarang? Permaisuri es tertawa. Bukankah sudah jelas apakah itu kristal es ilahi yang telah memelihara roh es atau tidak? Itu masih sangat berharga. Cepat ambil semua. Aku bisa merasakan bahwa tempat ini telah memasuki kondisi kemunduran. Dalam beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun lagi,
suhu di sini tidak akan cukup untuk memelihara dan mempertahankan gua es misterius ini. Ketika itu terjadi, semua yang ada di sini perlahan-lahan akan rusak dan hancur. Baik, Huayuha mengakui kata-katanya dan mulai bergerak. Bagaimana dia bisa melepaskan begitu banyak barang bagus saat matanya melotot. Lapisan cahaya hijau giok yang lembut dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah tarian salju es pamungkas. Itu mengandung kekuatan jiwa es pamungkas yang luar biasa dan dengan cepat menelan seluruh gua. Tiba-tiba kristal es ilahi di gua semuanya menyala dan Huayuha mulai mengekstraksinya. Tanpa kekuatan jiwa es pamungkas, harga yang harus dibayar untuk mengekstraksi bahkan sepotong kecil es kristal akan sangat besar. Bahkan Micolo tidak akan bisa bergerak bebas dalam suhu serendah ini. Selain itu, dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan roh es. Namun Huayuha merasa jauh lebih mudah untuk mengekstraksi kristal es ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.